Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Kita masih membahas tentang bab 4, komponen dan macam ekosistem. Dari 4 bagian yang kita pelajari di bab yang keempat ini, kita tinggal membahas satu bahasan lagi, yaitu tentang macam-macam ekosistem. Sedangkan untuk pengertian ekosistem, komponen ekosistem, dan interaksi dalam ekosistem sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Macam-macam ekosistem. Kita mengenal ekosistem itu mengenal tiga macam ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem darat, yang kedua yaitu ekosistem akuatik atau berbasis air, dan yang ketiga adalah ekosistem buatan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ekosistem darat. Nah, pada ekosistem darat ini karena daratan kita itu sangat luas, jadi ekosistem pun bermacam-macam. Yang ini diantaranya ada 6 buah ekosistem pada ekosistem darat, yaitu yang pertama hutan hujan tropis, yang kedua padang rumput, kemudian yang ketiga gurun, yang keempat hutan gugur temperata, kemudian taiga dan tundra. Sebetulnya hutan hujan tropis, padang rumput, gurun ini sudah kita bahas pada bab yang pertama tentang faktor biotik dan faktor abiotik ya, kalau kita masih belum lupa. Jadi yang dibahas pada ekosistem ini adalah karena ini adalah ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup, antara faktor biotik dengan faktor abiotik yang berada di dalam suatu lingkungan, maka di sini lingkungan tempat hidup makhluk hidup itu terbagi menjadi di sini 6. Yang pertama hutan hujan tropis, perbedaannya kalau dilihat dari abiotik dan biotiknya, ini kita bisa lihat perbedaannya. Yang pertama dari faktor biotiknya dulu ya. Pada hutan hujan tropis ini makhluk hidupnya yang paling beraneka ragam dan paling banyak di antara ekosistem yang lainnya. Kemudian paling beragam bisa jadi di hutan hujan tropis ini satu buah pohon saja itu bisa dihuni oleh ribuan macam spesies serangga. Itu ya. Jadi hutan hujan tropis ini paling produktif dalam keanekaragaman makhluk hidupnya, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian tingkatan yang kedua ialah pada ekosistem padang rumput. Padang rumput ini dibandingkan dengan hutan hujan tropis dia tidak terlalu banyak, tetapi masih banyak, tetapi tidak paling banyak gitu ya. Dibandingkan dengan hutan hujan tropis masih kalah, tetapi di ekosistem padang rumput ini di sini kita bisa menemukan berbagai macam hewannya, itu misalkan ada antelop, ada rusa, kemudian ada pemangsa rusa berarti di sana, pemangsa antelop, kemudian berbagai macam jenis serangga juga ada di sana, itu pada ekosistem padang rumput. Kemudian ekosistem gurun. Untuk tumbuhannya pada ekosistem padang rumput ini tidak seberaneka ragam hutan hujan tropis. Di ekosistem padang rumput ini biasanya tidak terlalu banyak pohon besar ya. Jadi dinamakan padang rumput karena biasanya yang bisa hidup di ekosistem ini adalah rumput dan semak. Jadi pohon yang kecil-kecil, tidak seperti di hutan hujan tropis itu biasanya ini adalah hutan pada wilayah Khatulistiwa, misalkan di Kalimantan, di Indonesia pada umumnya itu kan daerah hutannya itu pohonnya besar-besar. Kemudian pada ekosistem gurun, ini adalah ini yang paling nggak sedikit ya, makhluk hidupnya itu tidak banyak yang makhluk hidup yang bisa bertahan di wilayah gurun ini tidak terlalu banyak. Misalkan di situ ada onta, kemudian berbagai macam jenis amfibi itu bisa hidup di wilayah gurun. Dibandingkan dengan padang rumput otomatis lebih sedikit, apalagi dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan yang bisa hidup di ekosistem gurun ini sangat terbatas pada tumbuhan-tumbuhan yang bisa bertahan pada kondisi yang kering, misalkan kaktus,
palem, itu di wilayah gurun. Kemudian hutan gugur temperata ini adalah ekosistem yang berada di wilayah 4 musim. Jadi kalau di sini tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan dan hewannya itu sedang tingkatannya, tidak terlalu tinggi, tetapi juga masih cukup banyak. Nah, di sini karakteristiknya adalah hewan-hewannya itu adalah sebagian besar adalah hewan yang bisa bertahan di cuaca 4 musim itu. Kemudian untuk tumbuhannya biasanya berdaun sangat lebar dan dia akan menggugurkan daunnya pada musim gugur, kemudian dia akan bersemi kembali, akan tumbuh lagi pada musim semi dan musim panas seperti itu. Kemudian untuk hewannya pada ekosistem hutan gugur temperata ini adalah hewan-hewan yang biasanya yang sering kita sebut dengan dapat berhibernasi. Artinya hibernasi itu sebetulnya hewannya itu kan tidur. Nah, tidurnya itu sebetulnya dia meminimalisir pengeluaran, meminimalisir metabolisme tubuhnya, sehingga karena pada saat musim gugur itu kan jumlah makanan sangat sedikit, jadi istilahnya harus ngiritnya dengan cara meminimalisir penggunaan makanan dalam tubuhnya sehingga dia bisa bertahan hidup melewati musim dingin. Kemudian untuk ekosistem taiga, ini adalah ekosistem yang istilahnya dia berada di wilayah sangat dingin tetapi bukan paling dingin. Jadi di sana itu musim dinginnya kalau ketika terjadi musim dingin maka seluruh hutannya itu tertutupi salju. Makanya untuk pada ekosistem taiga ini tumbuhan dan hewannya itu yang bisa hidup di sana adalah tumbuhan dan hewan yang bisa bertahan di cuaca yang sangat dingin. Tumbuhannya di sana biasanya yang berdaun semacam duri atau istilahnya kecil-kecil, berdaun kecil-kecil seperti misalkan pohon cemara. Nah itu karena dia kan relatif lebih bisa bertahan melewati musim dingin karena dia tidak menggugurkan daunnya. Kemudian yang ketiga, ekosistem tundra ini adalah ekosistem yang berada di wilayah yang sangat dingin ekstrim. Nah, ini biasanya di wilayah kutub. Nah, ini adalah yang paling minim paling minim faktor biotiknya. Jadi, makhluk hidup pada ekosistem tundra ini paling sedikit keanekaragamannya. Nah, misalkan yang bisa hidup di sana misalkan adalah beruang kutub, kemudian pinguin, yang kemudian tumbuhannya itu hanya bisa bertahan adalah semacam lumut. Jadi bukan tumbuhan yang berdaun, yang ada batangnya, ada bunga dan sebagainya, tidak ada ya. Ini adalah tumbuhan kecil-kecil semacam lumut seperti itu. Sedangkan faktor abiotiknya otomatis menentukan dengan keadaan wilayahnya tadi. Faktor abiotik seperti misalkan intensitas cahaya matahari, suhu, pH itu menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Seperti misalnya hutan hujan tropis ini kan adanya di wilayah Khatulistiwa, di tengah-tengah bumi. Jadi otomatis intensitas cahaya mataharinya itu sepanjang tahun ada. Ya, seperti daerah Khatulistiwa itu seperti Indonesia misalkan. Ini kan kita itu matahari ada sepanjang tahun. Berbeda kemudian dengan wilayah yang 4 musim, intensitas cahaya mataharinya. Berbeda dengan wilayah gurun yang sangat panas, didominasi oleh keadaan cahaya matahari yang sangat panas. Berbeda dengan ekosistem taiga yang di sana keadaan intensitas cahaya mataharinya itu lebih sedikit, apalagi dengan tundra yang istilahnya di sana bisa jadi bilangnya hampir sama sekali tidak ada matahari, misalnya begitu ya. Kemudian untuk suhu udara, otomatis di wilayah Khatulistiwa di kita itu karena cahaya matahari bersinar sepanjang tahun maka kita hangat istilahnya. Berbeda dengan suhu di wilayah gurun yang sangat panas, berbeda dengan wilayah misalkan tundra yang sangat dingin. Itu faktor abiotik itu menyesuaikan dengan faktor biotiknya. Begitupun dengan faktor biotiknya menyesuaikan dengan faktor abiotiknya. Ini adalah mengikuti ekosistem, artinya mengikuti tempat di mana mereka berada. Di wilayah Khatulistiwa, di wilayah gurun, di wilayah padang rumput, kemudian di tengah-tengah gurun itu sangat berpengaruh. Itu tentang
ekosistem darat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ekosistem akuatik. Pada ekosistem akuatik ini ada dua macam, yaitu yang pertama ekosistem air tawar, dan yang kedua adalah ekosistem laut atau air asin ya. Pada ekosistem air tawar kita mengenal ada tiga macam ekosistem air. Yang pertama yaitu ekosistem danau, yang kedua adalah ekosistem lahan basah, yang ketiga adalah ekosistem sungai. Nah, keadaan makhluk hidupnya atau ke faktor biotiknya, faktor abiotiknya di ketiga tempat ini sebagian ada yang sama, sebagian juga ada yang tidak sama. Ekosistem lahan basah misalkan ini adalah berbeda dengan danau, karena kalau danau itu wilayah yang akuatik, istilahnya air yang dia sangat luas dan airnya itu relatif stabil. Kalau ekosistem lahan basah itu adalah di mana wilayahnya itu sebetulnya daratan, tetapi dia tergenangi air lama, sehingga di situ terbentuklah ekosistem atau di situ banyak hadir makhluk hidup yang akhirnya hidup di situ. Misalkan ekosistem lahan basah itu misalkan rawa ya, karena banyaknya curah hujan yang tinggi, kemudian ada terjadi genangan air lama-lama, kemudian digunakan untuk misalkan mencuci, kemudian digunakan untuk misalkan mengambil air oleh masyarakat setempat. Jadilah kemudian di situ ada tumbuh lumutnya, kemudian ada ikannya, ada udangnya, dan di situ tumbuhlah menjadi ekosistem, disebutnya ekosistem lahan basah. Kemudian ekosistem laut, ekosistem air asin ini juga terbagi menjadi tiga, bukannya lautnya ada tiga, tetapi pada ekosistem laut ini terbagi menjadi tiga zona, yaitu yang pertama zona interdial, kemudian zona neritik, dan yang ketiga zona pelagik. Ini adalah berdasarkan tingkat kedalaman lautannya. Nah, jadi zona interdial itu adalah pada sepanjang garis pantai. Jadi batas antara daratan dengan lautan di mana ujungnya air, nah itu zona interdial sampai kira-kira kedalaman 20 meter. Ya, jadi ini adalah daerah pantai lah gitu. Kemudian untuk zona neritik ini adalah tengah-tengah antara garis pantai dengan laut dalam. Sedangkan zona pelagik ini adalah lautan yang dalam. Perbedaannya dari segi keragaman makhluk hidup juga berbeda-beda. Makhluk hidup yang ada di daerah pantai dengan yang ada di zona neritik, kemudian zona pelagik ini jauh berbeda. Contohnya, untuk zona pelagik karena di sana itu lautan dalam, otomatis cahaya matahari sukar untuk menembus air laut, sedangkan namanya makhluk hidup, apalagi kalau misalkan tumbuhan, butuh cahaya matahari untuk berfotosintesis, maka zona pelagik ini adalah wilayah yang paling sedikit keragaman ekosistemnya, keragaman makhluk hidupnya, seperti itu. Sedangkan yang paling banyak otomatis di wilayah yang masih terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga kita masuk ke ekosistem yang ketiga, yaitu ekosistem buatan. Ini berarti adalah ekosistem yang dibuat atau oleh manusia. Jadi bukan terjadi dengan faktor alami. Ya. Contohnya adalah ekosistem buatan itu misalkan sawah. Sawah itu kan dibuat, artinya dibuat itu, sawah itu memang alam ya, di alam. Tetapi proses pengadaan sawah itu kan dibuat oleh manusia. Ditanami padi, dengan kita menanam padi di sawah, maka padi itu tumbuh, adalah kemudian di situ katak, adalah belalang, adalah walang sangit, ada ular, kemudian ada segala macam jenis binatang yang lainnya. Kemudian ketika sawahnya itu dipanen, selesai, kemudian kering, masa pergantian misalkan sebelum ditanam baru, hilang semua nanti tumbuhannya. Nah, itu disebutnya ekosistem buatan. Contohnya lagi ekosistem buatan adalah perkebunan karet misalkan, atau perkebunan kelapa sawit, itu adalah ekosistem buatan juga. Kemudian waduk atau bendungan itu kan buatan, dibuat oleh manusia. Dengan adanya bendungan, otomatis di sana ada lumut, kemudian ada ikan, ada udang, itu akan memunculkan makhluk hidup yang beraneka ragam yang hidup di sana. Kemudian contohnya lagi adalah irigasi. Irigasi itu kan dibuat oleh manusia, tetapi ketika air yang sudah mengalir, ketika ada air, itu kan artinya air itu bisa dibilang sumber kehidupan, maka di sana akan tumbuh sebuah ekosistem, ya, sebuah interaksi
antara benda hidup dengan benda yang tidak hidup membentuk suatu keseimbangan di situ. Nah, untuk macam-macam ekosistem sudah sampai di sini. Berarti pembahasan tentang bab 4 komponen dan macam ekosistem sudah selesai. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke bab yang kelima. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.